Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ahmad Nilal Munahif Bilula selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis syariah serta teman-teman kelas K yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan materi yang mana alhamdulillah kemarin kita telah melewati hari kemenangan, yaitu di hari raya Idul Fitri, yang mana sebelumnya kita telah melawan atau menahan hawa nafsu selama bulan Ramadan dengan berpuasa sehingga pada puncak 1 Syawal kita dapat merayakan kemenangan itu, yakni di hari raya Idul Fitri. Semoga kita dapat dipertemukan kembali di bulan penuh berkah Ramadan dan di hari raya Idul Fitri. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Selanjutnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perbankan syariah. Izinkan saya selaku moderator untuk memandu berjalannya presentasi dan diskusi pada pagi hari ini. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup bank rakyat atau bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Produk-produk bank syariah. Yang pertama, produk penghimpunan dana atau funding. Di antaranya adalah yang pertama tabungan. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah deposito. Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah nominal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Yang ketiga adalah giro. Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil dan pengembalian dana menggunakan cek. Biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan. Giro menggunakan prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad samanah. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun demikian, rekening ini tidak boleh. Prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan dana atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagi hasilkan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Yang kedua, produk penyaluran dana atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lainnya untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Di antaranya adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Yang ketiga, produk jasa atau servis. Di antaranya yang pertama, sarf atau jual beli valuta asing. Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan tidak dengan prinsip sarf. Jual beli mata uang yang sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama atau spot. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing. Yang kedua, wadiah atau titipan. Pada dasarnya, dalam akad wadiah yad damana, penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan karena faktor-faktor di luar batas.
Selanjutnya ada fungsi bank syariah. Yang pertama ada fungsi sebagai manajer investasi. Bank syariah sebagai manajer investasi melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabah dengan prinsip wadiah yadomanoh atau titipan, mudorobah atau bagi hasil, dan ijarah atau sewa. Yang kedua ada fungsi investor. Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Yang ketiga ada fungsi layanan jasa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non-keuangan, dan jasa keagenan. Yang terakhir atau yang keempat, ada fungsi sebagai pengelola dana sosial. Bank syariah sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sodakoh atau yang biasa disebut dengan ZIS, serta penyaluran qardul hasan atau pinjaman kebajikan. Kelompok bank syariah yaitu ada 3. Yang pertama, bank umum syariah. Dalam kelompok ini, seluruh unit kerja bank yang bersangkutan dari tingkat yang paling atas sampai dengan tingkat yang paling bawah adalah menjalankan kegiatan usaha syariah. Yang kedua, cabang syariah, bank konvensional atau unit usaha syariah. Dalam kelompok ini, kategori banknya adalah bank umum, yaitu bank konvensional yang memiliki usaha syariah sehingga sering disebut dengan unit usaha syariah. Yang ketiga, bank pembiayaan rakyat syariah atau BPR syariah. Kelompok ini adalah bank perkreditan rakyat yang menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Sudah banyak BPR syariah yang berdiri dan berkembang di seluruh Indonesia. Paradigma transaksi syariah. Yang pertama, transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Yang kedua, paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Yang ketiga, syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah atau transaksi syariah mengikuti secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Kolan Sakilah. Izin untuk melanjutkan bagian selanjutnya, yaitu asas transaksi syariah, di mana terdapat 5 prinsip yang harus dilaksanakan dalam bertransaksi. Pertama adalah ukhuwah atau persaudaraan, di mana transaksi syariah ini harus menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Maka suatu transaksi yang dilakukan tidak boleh merugikan orang lain dan saling memberikan manfaat terhadap sesama. Kedua, maslahat atau kemaslahatan, transaksi yang dilakukan harus memiliki manfaat, tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata ataupun membawa suatu mudarat. Maslahat yang diakui apabila memiliki 2 faktor, yakni halal dan thayyib atau artinya kebaikan. Ketiga, lawazun atau keseimbangan. Asas ini lebih mengarah pada kestabilan dan keseimbangan untuk segala pihak yang terkait, maka semua pihak akan mendapatkan keuntungan yang sama. Keempat adalah atau keadilan, di mana dalam pengimplementasian transaksi syariah melarang adanya unsur riba, zalim, maisir, goroh, haram, dan harus memberikan sesuatu sesuai dengan tempat dan haknya. Kelima, syumuliyah atau universal,
di mana semua pihak tanpa ada perbedaan ras, suku, agama, dan golongan dapat bertransaksi namun tetap selaras pada jalan rahmatan lil alamin atau jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan sebagian pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, kezaliman, masyir, goror, haram. Yang kelima, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut, sesuai dengan prinsip al-gumu bil gurmi. Yang keenam, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan taluk dalam satu akad. Yang ketujuh, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi maupun melalui rekayasa penawaran atau ikhtikar. Dan yang terakhir, ke-8, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap. Selanjutnya, kegiatan usaha bank syariah. Kegiatan usaha perbankan syariah dibagi menjadi dua kelompok lembaga keuangan, yaitu yang pertama, lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank yaitu antara lain leasing, factoring atau anjak piutang, consumer financing, asuransi, modal ventura, dan pensiun penggadian, perusahaan penjamin. Lembaga ini di bawah pembimbingan dan pengawasan dari Departemen Keuangan. Lembaga ini tidak diperkenakan untuk menghimpun dana langsung dari masyarakat sehingga sumber dananya umum dari bank atau pemodal lainnya. Secara umum lembaga ini bergerak pada secara real. B. Lembaga keuangan. Yang dikelompokkan lembaga ini adalah Bank Umum dan BPR. Lembaga ini di bawah pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia. Secara umum, lembaga keuangan bank bergerak dalam bidang keuangan atau sektor moneter sesuai ketentuan Bank Indonesia. Bank tidak diperkenankan untuk menjalankan kegiatan usaha di luar dari core bisnisnya, yaitu bidang keuangan. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, perbankan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan usaha di luar dari bisnis pokoknya atau core bisnis, yaitu bidang keuangan.